Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Merly Apriantika, NIDN 0621048805, NUPTK 478366667230352. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran. Spesialis saya mengajar di bidang geografi. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada salah satu mata kuliah yaitu Geografi Pertanian dengan kode mata kuliah 13193222432. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut teknik pembelajaran saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dikuasai mahasiswa pendidikan geografi, yaitu mengkaji konsep dan lingkup geografi pertanian, klasifikasi sistem pertanian, karakter sistem dan produksi pertanian, pengaruh kondisi geografi terhadap kegiatan pertanian, studi perkembangan pertanian, pertanian berkelanjutan, pertanian organik, dan pertanian anorganik. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan mata kuliah Geografi Pertanian, yaitu CPL 1 menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, serta unggul dalam aspek soft skill, semangat kemandirian kejuangan, dan kewirausahaan pada perannya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah ini, bidang keahliannya, berdasarkan analisis informasi dan data secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 6 mampu merumuskan solusi permasalahan lingkungan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kearifan lokal berbasis teknologi geospasial yang efektif, efisien. Dan adapun capaian pembelajaran mata kuliah Geografi Pertanian yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian geografi pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan ruang lingkup geografi pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan manfaat mempelajari geografi pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem pertanian subsisten, transisi, dan modern. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan klasifikasi pertanian secara luas dan sempit. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pertanian organik dan anorganik. Berikut ini adalah bahan kajian mata kuliah Geografi Pertanian, yaitu ruang lingkup geografi pertanian, karakteristik sistem pertanian, faktor-faktor produksi pertanian, syarat-syarat pembangunan pertanian, pertanian organik dan anorganik, serta jenis-jenis pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Untuk delivery sendiri, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada perkuliahan pada mahasiswa. Yang pertama, saya menggunakan textbook atau bahan ajar. Saya juga menggunakan jurnal-jurnal mengenai pertanian dan buku-buku mengenai geografi pertanian. Di antaranya yaitu saya menggunakan buku Geografi Pertanian, penulis Eva Banuati dan Srianto, serta buku pendamping, buku Menggerakkan dan Membangun Pertanian, penulis A.T. Monser. Metode yang selanjutnya adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu secara blended learning.
campuran antara luring dan daring. Pada pertemuan luring atau tatap muka, saya akan melakukan di kelas dan di ruang laboratorium pendidikan geografi dengan beberapa metode, yaitu collaborative learning, diskusi interaktif, belajar mandiri, penugasan terstruktur, tugas individu, tugas kelompok. Kemudian untuk pembelajaran daring, saya menggunakan akses yaitu di grup WhatsApp, Google Classroom, dan Sevima, serta Edlink yang sudah disediakan oleh Universitas IFET. Pada awal pertemuan saya akan menjelaskan RPS dan juga kontrak perkuliahan, di mana pada kontrak perkuliahan ini saya dan mahasiswa itu membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan agar berjalan lancar. Dan pada awal perkuliahan, saya akan membuka diri untuk berdiskusi dan selalu memotivasi mahasiswa untuk selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya, pada tahap asesmen, di mana setiap akhir perkuliahan saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari setiap mahasiswa terkait mata kuliah geografi pertanian dengan melakukan evaluasi melalui tanya jawab ataupun asesmen. Untuk sistem penilaian sudah ada pada mata kuliah geografi yang sudah disediakan oleh Universitas IFET. Dengan ketentuan penilaian dari sikap 10%, kehadiran dan partisipasi 10%, tugas mandiri atau tugas individu dan tugas kelompok yaitu 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu mata kuliah geografi pertanian, pertemuan ke-12, materi tentang pengenalan pertanian hidroponik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk memulai acara perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa. Monggo silakan, berdoa dipersilakan. Selesai? Hari ini adalah mata kuliah mengenai geografi pertanian yang mana Bu Meli akan memulai dengan mengabsensi teman-teman mahasiswa karena ini adalah penilaian dari Bu Meli. Yang pertama Mas Jonathan, yang kedua Mas Haikal, Mbak Putri, Mbak Zuzina, Mbak Wahyuni, Mas Ardi, Mas Alan Piros, Mbak Tea, sudah, Mas Agus, Mas Aksal. Kemarin mata kuliah yang saya sampaikan yaitu geografi pertanian, materinya adalah pertanian organik. Teman-teman masih ingat untuk apa itu pertanian organik? Bisa? Iya. Pertanian organik yaitu pertanian yang biasanya menggunakan bahan organik tanpa sentuhan bahan kimia. Oke, dari tadi yang didefinisikan dari Mas Alan dan Mbak Rizka itu benar. Pertanian organik itu adalah yang tanpa menggunakan tanah, biasanya menggunakan air, dan tanpa sentuhan bahan kimia. Semuanya menggunakan bahan alami. Ya, pupuknya juga alami gitu ya. Ini materi yang kemarin. Nah, apa itu pertanian organik? Pertanian yang berfokus pada kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Ini yang materi kemarin ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, materi yang berikutnya yang akan Bu Meli sampaikan yaitu mengenai teknologi pertanian, yang dimana kemarin kita sudah membahas mengenai organik. Nah, dimana organik itu ada pengenalan budidaya hidroponik. Apa itu hidroponik, teman-teman mahasiswa? Hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro artinya air, ponos artinya bekerja. Hidroponik jadinya budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman.
Kenapa harus hidroponik? Yang pertama, teman-teman bisa berkebun dengan metode hidroponik di lahan atau yang media terbatas. Yang kedua, banyak sekali sistem hidroponik yang menjadikan lahan terbatas bisa menghasilkan sayur yang lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional. Yang kedua, teman-teman bisa menghemat air ya. Dengan metode hidroponik ini, air akan digunakan secara efektif dan semaksimal mungkin sehingga penggunaan air bisa lebih hemat. Yang ketiga, teman-teman, itu hidroponik itu menyenangkan gitu loh. Bagi teman-teman yang hobi berkebun, teman-teman bisa berkreasi dengan menggunakan metode hidroponik. Yang keempat, metode hidroponik ini mudah dan praktis. Siapapun bisa berhidroponik tanpa harus mempunyai basic pertanian. Karena hidroponik itu mudah dan bisa dipraktekkan siapa saja. Macam-macam teknik hidroponik itu ada wick system, ada sistem rakit apung, ada NFT atau nutrient film teknik sistem, hidroponik, sistem deep flow, teknik sistem DFT. Nah, ini yang teman-teman kemarin kita sudah mulai untuk praktikum ya, teman-teman ya hidroponik menggunakan galon bekas yaitu lem mineral dipotong ya, seperti ini ya teman-teman mahasiswa ya. Dari siapkan botol aquanya, langsung habis itu digunting, habis itu dibelah jadi dua, ditanam. Kondisi tanaman dari Mbak Ani nanti minta tolong dipresentasikan ya sama kondisi tanaman dari kelompoknya Mbak Tia. Sistem rakit apung, yaitu tanaman diapungkan ke dalam nutrisi menggunakan styrofoam. Hidroponik ini sangat mudah diterapkan untuk skala bisnis. Biasanya sistem ini dilengkapi dengan air pump untuk membantu suplai oksigen. Namun untuk skala hobi tanpa air pump pun bisa diterapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman yang biasa teman-teman lihat kalau di mana gitu ya, biasanya di sekitar daerah Kopeng, daerah Bandungan itu banyak menerapkan sistem hidroponik. Sistem NFT atau nutrient film teknik yaitu banyak diadopsi oleh perkebunan hidroponik skala bisnis, air nutrisi yang mengalir mengenai perakaran tanaman setipis film. Dalam sistem ini dibutuhkan pompa untuk sirkulasi air nutrisi, talang air pipa, kemudian dialirkan nutrisi, diberi nutrisi. Nutrisi akan mengalir dari satu ujung talang ke ujung talang lainnya dan ditampung. Dari penampungan nutrisi dialirkan kembali ke talang secara terus-menerus. Media tanam hidroponik ini ada seperti ini ya teman-teman ya. Jadi banyak tidak menggunakan tanah seperti yang dikatakan oleh Mas Alan. Hidroponik itu tidak menggunakan tanah, banyaknya menggunakan air. Dan airnya itu tidak banyak juga, hemat gitu loh. Digantinya bisa diganti 2 atau 3 hari. Ini rock wool, ini juga sangat mudah ditemukan di toko-toko perkebunan kalau teman-teman mau menanam secara hidroponik. Nah, jenis tanamannya biasanya ditanam yaitu ada selada, sawi, pakcoy, tomat, wortel, asparagus. Ada yang tahu asparagus itu apa? Tanaman seperti apa? Sudah pernah ada yang mau masak tanaman asparagus? Belum. Biasanya di daerah dataran tinggi asparagus itu. Nah, ada brokoli, cabai, seledri, bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan terong. Buah-buahan juga bisa ditanami menjadi hidroponik yaitu melon, tomat, mentimun, semangka, stroberi, paprika. Nutrisi dari pupuk hidroponik itu sendiri ya organik ya, merupakan pupuk yang telah diformulasikan khusus dari garam-garam mineral yang larut dalam air, mengandung unsur hara penting yang diperlukan tanaman bagi tumbuh dan berkembang. Nutrisi ini terdiri dari 2 yaitu bagian A dan bagian B, biasanya disebut AB mix. Ini contohnya, kemarin ada teman-teman mahasiswa menggunakan abemik cair ya, juga ada abemik pupuk juga ada berbentuk serbuk.
Ini foto tanaman hidroponiknya. Ini apa teman-teman mahasiswa? Ada yang tahu? Tanaman apa ini? Pakcoy ya. Pakcoy. Nah, kalau ini tanaman apa yang ini? Ini. Kangkung. Ini? Sawi. Sawinya beda nih? Selada. Nah, selada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menyampaikan materi hasil praktikum kami dengan judul hidroponik teknik budidaya kangkung yang efisien. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Tia Margaret sebagai moderator dan pemateri 2 dan Haikal pemateri pertama, Arif Mahesa sebagai pemateri 3 dan Triles Dawati sebagai pemateri 4. Untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk Mas Haikal kami persilakan. Yang pertama di sini ada latar belakang yang menjelaskan tentang apa sih hidroponik itu. Hidroponik adalah metode pertanian yang berkembang pesat di daerah perkotaan yang dimana tanaman ini dibudidayakan tanpa adanya tanah dan menggunakan larutan nutrisi mineral. Salah satunya yaitu tanaman sayuran kangkung atau Ipomea aquatica merupakan sayuran populer di Indonesia yang kaya akan gizi dan manfaatnya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada botol galon bekas, kedua ada pisau, ketiga ada benih kangkung, yang keempat ada nutrisi AB mix, dan yang kelima ada media tanam sekam, dan keenamnya ada air. Selanjutnya ada cara kerja. Pertama ada persiapan alat dan bahan. Yang kedua ada mempersiapkan galon, dipotong dua bagian, yang atasnya diisi media tanam atau sekam, yang bawahnya diisi air. Setelah itu tabur benih kangkung di atas media tanaman, lalu dilapisi dengan media tanam sekam. Selanjutnya tuangkan 2 botol nutrisi AB mix. Selanjutnya setelah menunggu 5 atau 7 hari, ganti air larutan nutrisi setelah 3 hari untuk menjaga kesegaran dan ketersediaan nutrisi. Pastikan tanaman mendapatkan cukup cahaya baik dari sinar matahari langsung selama maksimal 12 jam sehari. Yang terakhir ada, jika menunggu 3-4 minggu apabila kangkung siap dipanen, ketika daun sudah segar dan berukuran besar, kita bisa saja langsung memanennya dengan menggunakan gunting bersih dan memotongnya di bagian batangnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi untuk selanjutnya hasil dari pembahasan sementara yang pertama ada Senin 23 Juni 2025 hari pertama di mana benih kangkung ditanam di hidroponik dengan penyebarannya merata. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk memastikan akses yang sama terhadap nutrisi dan airnya. Suhu ideal mencapai 25 derajat Celcius untuk mendukung perkecabahan dan kelembapan media yang baik, menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan awal. Penyiraman juga dilakukan sekali sehari dengan air biasa. Untuk hari kedua, pemantauan kelembapan suhu media dilakukan untuk menjaga kesehatan benih kangkung. Menyiram juga masih dilakukan sekali sehari dengan air biasa. Untuk hari ketiga, benih kangkung mulai berkecambah dengan munculnya tunas kecil. Jadi teman-teman itu menandakan bahwa benih berhasil menyerap air dan nutrisi, dan menyiramnya dilakukan sekali sehari dengan
pencucian beras pertama dengan AB mix setelah air diganti. Selanjutnya ada tanggal 26 Juni 2025, di mana hari keempat ada tunas kangkung menunjukkan kesehatan yang baik dengan warna hijau cerah sebagai indikator kecukupan cahaya dan nutrisi. Pada tahap ini pemantauan kelembapan perlu ditingkatkan untuk mencegah kekurangan air, penyiraman sekali sehari dengan air biasa. Untuk selanjutnya ada hari Jumat 27 Juni 2025, di mana hari kelima pertumbuhan tunas baik menunjukkan efektivitas media hidroponiknya. Penyiraman penting untuk menjaga kelembapan, terutama saat tunas mulai tumbuh lebar dan memerlukan banyak air. Yang siram dengan air biasa sekali sehari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adi. Di hari Sabtu tanggal 28 Juni hari ke-6 yaitu kondisi pertumbuhan tunas optimal. Untuk pengamatannya itu tunas mulai menunjukkan pertumbuhan yang sehat, memastikan daya cukup dan suhu stabil. Ganti air K2 setiap 3 hari untuk menjaga kesegaran dan ketersediaan nutrisi. Siram menggunakan air cucian beras dan AB mix sebanyak 1 kali. Waktu selanjutnya itu di hari Minggu 29 Juni 2025, dari ke-7. Kondisinya itu siap untuk pemeliharaan lebih lanjut. Untuk pengamatannya, tunas kangkung menunjukkan pertumbuhan yang baik, siram menggunakan air biasa sehari 1 kali. Untuk waktu Senin tanggal 30 Juni, kondisi tunas kangkung telah tumbuh dengan baik. Pengamatannya, memastikan sistem hidroponik berfungsi dengan baik, siram tanaman dengan menggunakan air biasa sebanyak 1 kali sehari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Menteri. Saya akan lanjutkan. Pada Selasa 1 Juli 2025, kita dapat melihat kondisi kangkungnya itu semakin lebar dan sehat ya teman-teman. Dari yang dapat kita lihat tuh, kita mulai memantau tanaman ini dari hama-hama dan penyakit. Terus kita juga dapat mengatur intensitas cahayanya. Kita tetap mengganti airnya dalam 3 hari sekali ya, menggunakan cucian beras juga. Kita menyiramnya dan pakai AB mix. Oke, pada Rabu 2 Juli 2025, tunas tumbuh stabil dengan daun yang semakin banyak juga. Tunas kangkung ini memiliki tinggi sekitar 5-10 cm dan daunnya juga sudah mulai hijau dan cerah ya. Kemudian pada Kamis 3 Juli 2025, tunasnya itu sudah mulai tumbuh dengan stabil dan lebih banyak. Yang kita lakukan cek aliran airnya dalam sistem hidroponik ini, kemudian kita menambahkan larutan nutrisi sesuai kebutuhan dan menyiramnya menggunakan air biasa sebanyak 1 kali sehari. Baik, dari pemaparan materi yang kami sampaikan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Monggo silakan, ada teman-teman yang mau menanyakan mengenai paparan dari Mbak Tia dan kawan-kawan. Mengenai monggo Mas Tatan. Itu bagaimana dalam membantu pertumbuhan kangkung? Tapi pertanyaan kami tersebut dulu ya. Nah, izin menjawab dari pertanyaan Mas Tatan. Untuk yang pertama kita harus memilah sistem hidroponiknya. Kita menggunakan sistem Wix menanam tanpa menyiram. Yang selanjutnya kita memilah media tanamnya. Setelah itu pembuatan larutan nutrisi, pertumbuhan bibitnya. Bibit kangkung ditanam di media tanam dan ditekan ke dalam sistem hidroponik. Tanaman membutuhkan cahaya yang cukup, suhu ideal, dan pertumbuhan kangkung untuk antara 25 derajat Celcius. Selanjutnya itu pemantauan. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Tatan? Sudah cukup? Sudah ya.
Terlihat ya dari tanaman yang tadi punyanya kelompoknya Mbak Ani dan kelompoknya Mbak Tea. Kalau kita bisa amati keduanya ya, tadi teman-teman bisa lihat punyanya Mbak Tea sudah timbun ya, teman-teman ya, sudah besar-besar. Ini ya sudah gede, batang-batangnya sudah besar juga. Ini karena kenapa coba? Perbedaan dengan tanamannya Mbak Ani tadi. Wah, silakan. Oke. Kemungkinan di lokasi saya itu lebih lembab, tidak terkena matahari. Mungkin di Mbak Tela lebih kena sinar matahari. Iya, ketika ini sudah berkecambah, tadi ya punya Mbak Ani ya, ada yang sudah berkecambah, itu mataharinya dikenakan secara intens nggak apa-apa, tapi kalau sudah jam 2 itu disingkirkan, Mas. Jadi bagus-bagusnya sinar matahari itu 10 sampai jam 12. Nah, ketika jam 1, jam 2 itu harap hidroponik ini disingkirkan di tempat yang teduh tapi tidak tertutup gitu loh Mbak, ya, gelap. Nah, kemungkinan di punyanya Mbak Ani seperti itu nggih. Gitu ya, makanya punyanya Mbak Tea dan teman-teman lebih rimbun. Ini kalau diperkirakan panennya lebih cepat ini daripada punyanya Mbak Ani nanti. Ya, karena terlihat ininya batangnya, daunnya lebih bagus. Gitu ya. Jadi dari pemaparan materi dapat disimpulkan praktikum hidroponik kangkung menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mempercepat pertumbuhan dan menghasilkan daun segar berkualitas. Keberhasilan budidaya tergantung pada pemilihan media tanam yang tepat, larutan nutrisi yang sesuai, serta perawatan seperti pergantian air rutin dan penyediaan cahaya yang cukup. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, tadi dari kelompok presentasi dari kelompoknya Mbak Ani dan kelompoknya Mbak Tea bisa membedakannya. Apa perbedaan dari tanaman yang tadi? Dari kedua tanaman itu, perbedaannya apa? Kalau teman-teman bisa membedakan, monggo silakan salah satu atau salah dua teman-teman bisa dari pengamatan tadi tanamannya Mbak Ani dan tanamannya Mbak Tea. Ada yang bisa mengutarakan? Ya, Mbak Rizka? Punyanya Mbak Tea sama dari ukuran batangnya. Ukuran batangnya ya. Ya. Oke. Tapi kesimpulan dari Bu Meli, kelompoknya Mbak Tea dan kelompoknya Mbak Ani itu sudah berhasil, cuma ada perbedaan secara perawatan saja. Gitu ya, teman-teman mahasiswa. Secara hidroponik itu adalah tanaman yang butuh disayang-sayang, butuh untuk intens perawatannya. Jadi Bu, susah ya Bu? Enggak, sebenarnya enggak susah. Kalau teman-teman mau intens untuk perawatannya, karena memang kasarannya tanaman hidroponik itu tanaman yang butuh perhatian khusus gitu ya, organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia di dalamnya. Ketika hidroponik itu ditanam, nanti menghasilkan suatu hasil yang lebih mahal lebih tinggi daripada tanaman biasa. Kalau teman-teman bisa membandingkannya. Kalau teman-teman jalan-jalan ke supermarket itu sayuran organik, sayuran biasa itu lebih mahal sayuran organiknya ya kan daripada sayuran yang biasa gitu ya. Terima kasih presentasinya Mbak Tea dan teman-teman, Mbak Ani dan teman-teman. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Geografi Pertanian. Saya Merly Apriantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.